Halo semuanya, kembali lagi di podcast iLogo Indonesia bersama saya Novia. Dan tentunya sekarang saya tidak sendiri, karena sekarang saya mau ngobrolin soal AI dan juga cyber security nih bareng tim Virtus Teknologi Indonesia, Mas Vicky. Ya, halo semuanya. Saya Vicky. Saya sebagai System Engineer dari Virtus Teknologi Indonesia. Oke Mas, ngomongin soal AI dan cyber security nih. Apa Sekarang tuh? kan banyak banget perusahaan yang menghadapi tantangan dalam deteksi ancaman cyber yang semakin canggih Betul. dan juga tersebar di berbagai lapisan kan. Nah, dari kacamata Virtus, kayak apa sih perubahan pola serangan yang paling terlihat di lapangan selama 1 sampai 2 tahun terakhir gitu? Kalau kita lihat sekarang gitu ya, Mhm. apa namanya, untuk security atau attack gitu ya yang sekarang terjadi gitu ya, itu sudah mulai berubah dari yang dulunya misalkan kayak kita, bisa dibilang itu dia mainnya kayak, phishing ataupun langsung ke eksploitasi gitu ya. Iya. Cuman kalau untuk sekarang itu dia sudah berubah. Berubahnya seperti apa? Kayak misalkan dia itu lebih mulai ke slow. Jadi dia masuk tapi nggak langsung action. Dia mencari data-data dulu seperti kredensial yang internal. Jadi dia pakai identitas yang valid atau dari user dari yang dalamnya itu sendiri gitu. Nggak Oh, pakai iya user ID iya. sendiri, betul. Nah, Oke baru dari oke. situ entah beberapa bulan baru dia melakukan action-nya. Gitu. Berarti dia kayak, apa ya, impostor ya? Iya, bisa dibilang impostor tuh dari dalam. Oh, berarti dia masuk diem-diem dulu, ngumpulin informasi, baru jalan gitu. Betul. Oke, selanjutnya, aku kemarin sempet, baca-baca riset gitu. Di riset ini menyebutkan bahwa penyalahgunaan akses sah itu menjadi penyebab 30% insiden cyber pada 2024, tahun kemarin. Nah, kira-kira kenapa ya isu identitas ini jadi kunci utama keamanan? Terus kenapa banyak perusahaan masih kesulitan nih buat, melindunginya gitu? Oh iya, menarik sih ini karena, kalau kita ibaratkan ya, identitas itu kan sebagai, kunci rumah digital gitu ya. Nah, Oke. kalau misalkan dulu-dulu itu hacker itu diibaratkan bisa bilang maling gitu ya. Nah, maling dulu Mhm. misalkan dia bobolnya itu mau bobol tembok, bobol jendela, Mhm pintu gitu ya. mhm. Nah, sekarang tuh modelnya udah nggak begitu. Mmm. Modelnya itu malingnya itu menyamar sebagai penghuni rumahnya itu sendiri. Oh, Jadi bisa dibilang, ya impostor gitu ya. Kita nggak impostor. iya, kita nggak kadang nggak sadar gitu. Ternyata kalau Mhm. misalkan, hacker-nya itu ada di dalam. Padahal sebenarnya dia, sudah menyamar lama di situ, gitu. Oh iya bener juga ya berarti, Mhm jangan sampai kita terlalu fokus untuk menjaga gerbang, mhm. sampai lupa kalau, di dalam sistem itu ada impostor gitu? Betul. Nah, makanya kalau Oh. apalagi sekarang kalau kita lihat itu identitas itu bisa bilang tersebar ke mana-mana gitu. Kita punya aset di, Mhm. cloud, kita di on premise ada, Mhm mhm mhm. atau di mana pun itu, aset itu sudah, identitas itu sudah tersebar lah gitu ke mana-mana. Jadi ya agak lumayan bingung juga ngaturnya di situ di mana gitu. Oke, karena banyak layer juga tadi ya? Betul, jadi secara visibilitas juga, kadang kita nggak tahu user itu Mhm. ngapain aja, mengakses apa Mmm. saja gitu kan kadang kita nggak tahu juga. Oh iya benar, Mhm. mungkin itu karena itu juga mungkin sebabnya butuh endpoint security tadi ya? Iya betul, di situ Oke. Sophos tuh bisa masuk di situ karena kita, dari sisi visibilitasnya kita cukup, apa namanya, eee, visible lah ya, kita Mhm. bisa melihat users tersebut ngapain aja, mengakses apa saja itu bisa terlihat, Oh gitu ya? gitu. Oh berarti, eee, ini ya, ngebantu banget ya maksudnya emang kadang aku pernah baca juga nih Apa tuh? kalau, kebanyakan serangan cyber itu berapa persen pokoknya, lebih dari 50%-nya itu Mhm? terjadi melalui pintu masuk alias endpoint. Mhm. Oh makanya tadi perlu banget endpoint security dan bisa di-track gitu karena untuk mencegah hal ini terjadi gitu ya? Betul, sebenarnya kalau kita bisa ngomong lagi ya selain dari endpoint security betul itu memang betul ya. Mhm. Cuman, yang lebih, apa namanya, urgent lagi itu di sisi awareness user-nya. Apa Kalau apa tuh? awareness dari sisi user-nya sendiri Oh atau iya penggunanya. awareness, heeh heeh. Kalau Mbak pernah dengar phishing, Mhm nah phishing itu dulu juga sempat ramai. Karena mhm dia masuknya dari email, dia langsung copy paste dari sisi emailnya, ketika kita mhm. download email mungkin dari situ, kita download attachment ternyata ada virusnya di situ, bisa masuk Mmm. juga dari situ. Mhm Nah, mhm. kalau dari situ kan, kalau di sisi user-nya juga nggak aware, ya sama aja bohong gitu.
Iya bener, emang awareness, dari sisi endpoint-nya juga emang itu perlu digarisbawahi juga ya, biar nggak Betul. dikit-dikit gampang klik gitu, nggak dikit-dikit Iya. karena apa sih namanya, phishing kan biasanya suka namanya juga phishing ya, Iya, betul. suka kayak, melebih-lebihkan tiba-tiba, Anda memenangkan iPhone 17 Pro Max" gitu, terus tiba-tiba diklik ternyata salah gitu. Iya, kayak gitu-gitu Shophost tuh bisa tuh, ngecek visibilitasnya sampai ke situ, Oh, gitu. iya Makanya iya. kita nggak cuma, cek, oh dia usernya bisa login aja nih, cuman kita bisa langsung cek visibilitasnya dia ngapain aja, Oke. seperti itu. Dengan, ancaman yang makin kompleks nih ya, sebenarnya, kebutuhan solusi keamanan yang lebih cerdas dan adaptif itu berarti yang kayak gimana tuh? Terus karakteristik yang harus dipunya nggak, yang dimiliki yang harus dimiliki oleh, solusi modern biar bisa menjawab tantangan itu apa gitu kalau menurut Mas Vicky? Kalau ngomongin dari yang dulu itu kan berdasarkan signature statik kita bilangnya ya. Mhm. Nah itu kalau untuk sekarang sih menurut saya sudah nggak valid lah, udah nggak bisa kita percayai gitu, gitu. Karena untuk sekarang ini lebih membutuhkan yang namanya biasanya sih ada 3 komponen ya. Yang pertama AI, jadi di AI ini dia nggak berdasarkan yang namanya signature atau data yang udah ada nih gitu. Jadi dia Oh. mempelajari nih si apa namanya, file itu ngapain aja, aksesnya, dia ngapain aja itu kelihatan di situ, itu menggunakan AI, Oh iya. gitu. Lalu yang kedua itu, harus ada automation-nya. Nah, automation ini digunakan untuk apa? Ketika misalkan sudah ada action nih, kita nggak kebingungan mau ngapain gitu. Jadi sudah ada otomasinya ketika si dia, misalkan ada serangan A gitu ya, dia langsung melakukan automation untuk melakukan responsnya dengan cara yang A juga gitu, seperti itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir tuh biasanya kita integrasi juga. Nah, integrasi ini itu biasanya ada banyak perangkat nih. Kalau kita ngomongin sekarang endpoint protection, biasanya kita integrasikan dengan firewall, ada juga NDR, dan perangkat security yang lainnya. Seperti itu. Berarti solusi yang lebih cerdas dan adaptif ini 3 tadi ya? Betul. AI driven ya, jadi nggak cuman Betul. signature tapi gimana caranya bisa ngebaca dan menganalisis apa namanya tadi? Pergerakan lah istilahnya seperti itu. Iya, heeh. Terus habis itu juga harus ada automation. Jadi kalau misalnya ada ancaman bisa direspon secara real time. Jadi nggak perlu nunggu tim SOC yang bergerak gitu ya. Betul. Oke, terus yang 3 integrasi tadi ya. Integrasi. Oke. Emang jawaban dari expert itu beda ya. Bukan expert, guys. Jadi akhir-akhir ini saya baca berita nih soal Sophos yang mengakuisisi SecureWorks ya, pada Februari 2025 kemarin ya. Betul. Nah, dari sudut pandang Mas Vicky nih, sudut pandang Virtus, gimana sih akuisisi ini jadi titik balik gitu dalam strategi keamanan cyber global? Oke, kalau ya ini menarik sih karena, kalau kita lihat itu bukan cuman apa ya, merger 2 brand yang bisa dibilang besar ya gitu ya. Tapi ini lebih ke, pengembangan dari sisi, efektivitas dalam kita melakukan, proteksi gitu. Dari yang mulai si Sophos kuat di sisi endpoint protection ataupun XDR-nya, lalu di sisi, apa namanya, SecureWorks-nya dia kuat di sisi, MDR gitu. Jadi, kita bisa combine tuh 2 hal yang kuat itu jadi yang satu. Jadi bisa lebih, efisien, efektif, dan juga, lebih, apa namanya ya, reaktif lah gitu. Jadi, dari 2 perusahaan ini yang punya expert di masing-masing gitu ya. Betul. Jadi satu gitu ya. Di-combine jadi satu. Oke, ini keren sih. Kayak kalau ngebayangin ini kayak lagi di film-film action gitu. Jadi 2 pahlawan yang punya kekuatan super jadi satu gitu. Oke. Nah setelah akuisisi ini nih, Sophos sama SecureWorks ini, ini setelah aku baca tentunya ya, menghadirkan kombinasi proteksi endpoint berbasis AI dan juga threat intelligence yang real time. Nah, bisa dijelasin gak nih gimana integrasi ini bekerja dan dampaknya tuh gimana sih terhadap kemampuan deteksi serta respons ancaman? Oke, apa namanya, untuk, integrasinya atau combine-nya itu tadi gitu ya, kita bilang itu lebih ke yang pertama threat intelligence sama ke yang kedua automation-nya sih lebih tepatnya. Karena, kayak tadi yang saya bilang Sophos kuat di sisi endpoint protection ataupun XDR-nya gitu ya, di si SecureWorks kuat di MDR-nya, si cara kerjanya sebenarnya kurang lebih sama gitu. Jadi dari apa namanya,
Sophos-nya itu akan mengirim untuk data-datanya ke XDR-nya gitu. Jadi nanti Oh. yang ngolah dari tim MDR-nya gitu. Nah, Oh. baru nanti dari situ kita bisa bisa dibilang menyingkat waktu. Karena kalau kita misalkan kita lakukan sendiri gitu ya, kita melakukan analisis segala macam, kita harus menentukan root cause-nya dan lain sebagainya, kita menentukan action-nya harus apa gitu ya. Kalau kita lakukan sendiri atau emosi belum tentu itu bisa tertangani dengan cepat gitu. Nah, kalau sudah sama expertnya si MDR ini gitu ya kan, apalagi tadi si SecureWorks itu kuat di MDR-nya, itu yang tadinya mungkin case itu butuh waktu hari ataupun minggu gitu ya, itu kita bisa persingkat mungkin dalam beberapa menit ataupun dalam beberapa detik gitu. Tapi ngomong-ngomongin soal ini, Mas pernah nggak ngalamin yang di lapangannya gitu loh? Kalau kan tadi kalau nggak pakai MDR gitu kan tadi Mas bilang bakal lama banget nih. Nah itu biasanya tuh seberapa Berapa lama lama sih? gitu ya? Sekompleks apa sih gitu? Nah, ini tergantung case-nya seperti apa sih jujur. Karena kalau misalkan analisis itu kan tergantung ya tadi tim SOC-nya seperti apa, case yang sedang ditangani seperti apa gitu ya. Nah, ya mungkin kalau misalkan itu ya butuh beberapa hari gitu. Paling tidak itu beberapa 2-3 hari lah gitu. Baru kita menemukan action-nya harus seperti apa gitu. Oh, berarti lama banget. Emang sekompleks itu ya berarti ya? Dibilang kompleks, cuman terbalik lagi tergantung case-nya seperti apa. Oh gitu. Oke. Integrasi antara Sophos sama SecureWorks ini kan juga tadi sesuai sama yang Mas Vicky bilang memperkuat XDR dan juga MDR-nya nih. Nah, boleh dijelasin lagi nggak tuh gimana kedua pendekatan ini tuh saling melengkapi gimana? Mungkin agak lebih gimana jelasin ya lebih detail kali ya. Lebih detail boleh. Boleh. Sebenarnya gini, gampangnya sih kalau kita bilang kalau XDR itu tools atau alatnya, MDR itu adalah orangnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nerima data dari banyak sumber, misalkan kayak endpoint, server, email, protection, lalu juga ada firewall gitu ya. Kita terima tapi kita nggak bisa ngolahnya, ya sama aja bohong dong gitu. Tapi kalau misalkan MDR juga sebaliknya sih. Kalau misalkan kita ada orangnya yang mampu nih, tapi toolsnya juga nggak mumpuni gitu kan, ya sama aja bohong juga gitu. Jadi ya tadi saling melengkapi gitu. Jadi dari sisi toolsnya itu mumpuni, dari orangnya juga sudah mumpuni gitu. Baru untuk itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Oh, berarti bener ya kayak ibarat diilustrasiin tuh kayak orang sama toolnya aja gitu ya. Kalau salah satu nggak ada, nggak bisa jalan gitu ya. Nah, makanya tadi dari sisi SecureWorks-nya sama Sophos kan MDR-nya digabung tuh. Gitu. Jadi bisa lebih kuat di sini. Lebih lengkap, lebih cepat juga ya. Betul. Oke, terus aku juga baca-baca nih. Banyak baca nih ya, banyak riset. Soalnya kebetulan saya bukan dari background IT nih. Jadi kan banyak istilah-istilah yang nggak paham gitu. Jadi banyak riset dulu gitu sebelum takut salah jawab gitu ya. Takut salah konteks gitu. Oke, lanjut. Di salah satu artikel Virtus juga aku baca nih ada layanan Sophos SecureWorks yang lebih fleksibel dan bisa diakses oleh bisnis kecil dan menengah. Nah, jadi gimana nih Mas cara Virtus untuk bantu mastiin solusi enterprise ini tuh bisa relevan dan juga bisa diadopsi sama segmen SMB gitu, gimana tuh? Oke. Ini bener ini penting sih karena kalau kita lihat ya kelas SMB di sini tuh kebanyakan ya masuk walaupun beberapa ada gitu ya masih tim SOC itu masih belum ada. Ya ada yang dia mungkin sewa ke third party gitu ya. Itu ada, cuman kebanyakan kalau saya lihat tuh masih memang belum ada. Jadi mereka entah mungkin punya tools XDR sendiri, cuman ya itu tadi belum bisa menggunakan secara optimal. Nah, di sini itu Virtus yang berperan untuk menjembatani gitu. Nah, menjembatani dengan cara apa? Di sini kita menggunakan layanan yang secara license itu yang fleksibel, layanan yang fleksibel gitu. Nah, jadi dari sisi SMB itu bisa ada opsi nih gitu karena kita cukup fleksibel di mana kita bisa subscription, kita bisa manage service ataupun kita juga bisa melakukan edukasi secara onboarding gitu. Semacam babysitting ataupun training itu kita juga bisa lakukan gitu. Jadi
intinya tuh biar SMB ini nggak menganggap bahwa kayak XDR ini tools yang mewah banget lah gitu. Oh, ini menarik ya. Kan biasanya memang kalau ngomongin soal cyber security atau layanan yang untuk saya kayak XDR, MDR atau you name it lah, cyber security solution gitu. Itu biasanya memang ciri khasnya pasti nangkepnya ini mah buat enterprise gitu Gede-gede kan. gitu ya. Ternyata sebenarnya enggak gitu. Kita SMB pun bisa pakai juga gitu. Dengan apalagi kalau Sophos tuh dia secara visualnya ataupun secara dashboardnya itu cukup user friendly. Jadi kita saya baru lihat gitu. Itu pun juga langsung bisa pakai karena di situ ya tadi secara kita memakainya pun simple, dan di situ nanti dibantu juga dengan AI. Kita ada AI-nya juga namanya AI assistant. Jadi ketika misalkan ada serangan itu nanti kita bisa tanya ke AI-nya juga. Oke, berarti ini istilahnya ya, udah bisa akses lah sama. Iya, mudah diakses lah istilahnya ya. Betul. Oke. Nggak ngomong gampang juga sih, maksudnya mudah diakses aja gitu kan. Betul. Oke. Kita udah di pertanyaan terakhir, cepet banget ya. Oh iya, nggak kerasa ini. Udah terakhir ya. Nggak kerasa nih, tiba-tiba udah di pertanyaan terakhir aja nih. Oke, terakhir nih. Sebagai distributor resmi yang menghadirkan solusi Sophos Secure Works di Indonesia, seberapa siap sih menurut Mas Vicky perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mengadopsi pendekatan keamanan yang terpadu nih berbasis AI dan juga threat intelligence? Threat intel, oke. Oke, jadi ya ini lumayan ini karena ini nyambung lagi ke yang tadi sebenarnya. Jadi kayak misalkan user itu dia punya bisa bilang toolsnya lah gitu ya. Cuman secara daily dia pakainya itu belum optimal. Nah, emang banyak yang sudah bisa dibilang dia sudah aware gitu ya dengan pentingnya AI ataupun sekarang threat intel juga sudah makin marak gitu ya. Itu tetap perlu semacam guidance lah gitu untuk mereka memakainya. Nah, disinilah Virtus itu masuk gitu. Jadi dia nggak cuman bantu untuk pemasangan aja, cuman secara daily-nya kita pastikan mereka itu bisa memakai secara optimal. Itu kita berikan guidance-nya, kita berikan training, lalu kita juga bisa pokoknya dari awal lah, dari deployment sampai ke mereka pakai secara daily itu kita akan pastikan mereka bisa menggunakan secara optimal. Seperti itu. Oke, berarti juga ini ya, nggak cuman awareness aja gitu ya. Betul. Tapi juga implementasinya harus seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa dibilang bangun mindset-nya lah gitu, nggak cuma pasang tapi juga bisa pakai gitu. Terus aku juga pernah baca di beberapa sumber kalau keamanan atau cyber security itu proses yang berkembang. Jadi nggak yang benar. sekali pasang kelar gitu. Iya betul. Iya nggak sih? Iya betul. Itu kita optimis kalau untuk tren dari si cyber security di Indo juga itu trennya tuh cukup cepat geraknya. Jadi ya memang kita mau nggak mau harus mengikuti tren tersebut, atau kalau enggak ya kita ketinggalan gitu. Tapi menurut Mas Vicky sejauh ini ya, sepanjang Mas Vicky bekerja gitu, kira-kira apakah cyber security ini di perusahaan-perusahaan tuh udah berkembang gitu, maksudnya secara dari awareness-nya atau dari implementasinya gitu? Dari implementasinya. Nah, kalau saya lihat sih awareness sih berapa sudah ya memang ya tadi kayak misalkan mungkin dia punya tim SEO sendiri ataupun third party itu bisa saya bilang itu dia udah lumayan aware gitu ya. Cuman memang masih ada beberapa yang belum gitu. Nah, yang di situ tuh kita perlu bantu mereka untuk meningkatkan awareness mereka. Jadi tidak hanya pasang, balik lagi ke dia, tidak hanya pasang untuk perangkat atau teknologinya, tapi kita juga bisa menggunakan atau memanfaatkan tools tersebut secara maksimal. Oke, nggak cuma dipasang tapi juga gunakan secara maksimal gitu. Betul. Tapi yang paling aku menarik sih soal yang tadi Mas Vicky bilang ya, kalau attacker itu tuh sekarang bukan cuman kayak ibaratnya di depan gerbang terus membuat ngebobol, nggak gitu ya. Enggak tapi begitu. Dia udah
bukan di depan gerbang lagi, tapi di dalam dia di dalam nyamar jadi penghuni rumahnya. Iya, nyamar istilahnya jadi penghuni rumah, nyamar jadi satpamnya bahkan gitu ya. Betul. Berarti ini menarik banget sih tadi ya. Oke, seru banget, banyak insight baru nih ya. Dan di sini juga jadi tahu kalau Sophos dan Secureworks itu ternyata menghadirkan solusi yang sangat apa ya, kalau bahasa IT-nya ya, tapi aku bilangnya efektif ya, karena bisa udah menyeluruh dan juga ada automation-nya juga, terus juga bisa lebih hemat waktu ya untuk menghadapi ya efisien ya untuk menghadapi serangan gitu. Bahkan sebelum serangan itu terjadi gitu ya kalau bisa ya. Kayak banyak insight baru banget nih yang bisa kita dapetin soal gimana gabungan Sophos dan juga Secureworks bukan cuma soal akuisisi, tapi juga langkah strategis untuk menciptakan ekosistem keamanan cyber yang lebih cerdas, proaktif dan juga terintegrasi. Terima kasih banyak ya Mas Vicky. Terima kasih dari Mbak Novia. Virtus. Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya ya kan sibuk ya takutnya ya, tapi mau datang ke sini untuk sharing-sharing. Oke, semoga makin banyak nih perusahaan di Indonesia yang mulai aware ya sama pentingnya sistem keamanan yang modern ya dan berbasis AI. Oke, mantap. Oke, buat teman-teman sekalian yang mau tahu lebih lanjut soal solusi Sophos Secureworks atau mau konsultasi, bisa banget kunjungi iLogo Indonesia atau hubungi tim Virtus Teknologi Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. Thank you.